Hai sobat, kali ini kita akan membahas secara sederhana tentang persamaan antara semua God atau Allah dan Tuhan atau Dewa Dewi yang tertulis di dalam semua kitab-kitab agama. Yang pertama adalah God atau Allah sebagai atom atau energi awal yang terkandung di dalam semua aspek kehidupan di alam semesta yang luas ini. Lalu God sebagai roh atau software merupakan gabungan dari atom atau energi awal dengan atom sejenis lainnya yang membentuk suatu entitas yang tak terlihat namun bisa dirasakan dan disertai dengan sifat-sifatnya. God sebagai Tuhan atau Dewa Dewi yang merupakan entitas atau makhluk bermateri yang mempunyai kemampuan atau kuasa terhadap makhluk lainnya. Di dunia ini kita mengenal banyak ajaran atau agama. Di Indonesia sendiri kita mengenal agama Konghucu. Di dalam ajaran Konghucu, orang Tionghoa biasa menyebut Tuhan dengan Tien, dan Tien ini merupakan Tuhan Maharoh, di mana setiap wujud tiada yang tanpa Dia. Dikenal pula istilah Tien secara harafiah yang berarti langit, yang menunjuk tempat kediaman dari Siang Te. Berikutnya ada agama Hindu. Tuhan dari agama Hindu itu satu, dikenal dengan sebutan Brahma, yang bermanifestasi menjadi banyak bentuk atau wujud, di mana beberapa sifat Tuhan Hindu atau Brahma tersebut adalah maha halus, maha ringan, maha ajaib, tidak terlahirkan, dan sebagainya. Dan sifat-sifat tersebut sudah sesuai dengan sifat atom atau energi, di mana energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, namun hanya berubah bentuk. Selanjutnya agama Buddha. Di dalam agama Buddha dikenal dengan Nibbana atau Nirwana yang merupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sifatnya tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Sifat-sifat tersebut sudah sesuai dengan atom atau energi awal yang merupakan satuan terkecil dari semesta. Agama Kristen. Umat Kristen mengimani Yesus sebagai juru selamat yang dikirim ke dunia dan diangkat ke surga oleh Allah Bapa. Seringkali umat Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan karena kemampuan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Kristen Katolik. Teologi Katolik menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga tidak akan terikat pada waktu. Umat Kristen Katolik juga mengagungkan Bunda Maria sebagai sosok kasih seorang ibu. Tidak semua ajaran Kristen mengimani teologi tentang konsep ketuhanan Trinitas, di mana God sebagai pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun secara harafiah, Bapa bukan Anak atau Roh Kudus, Anak bukan Bapa atau Roh Kudus, Roh Kudus bukan Anak atau Bapa. Hal ini sudah sesuai dengan atom, di mana elektron bukan proton ataupun neutron, dan seterusnya. Agama Islam. Dalam konsep agama Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, yang lebih dekat daripada urat nadi manusia. Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Diyakini pula Allah memiliki wajah, mata, tangan, jari, dan kaki. Hanya saja hal-hal tersebut sangatlah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Atom merupakan satuan terkecil selain Higgs boson yang bisa ditemukan manusia modern saat ini, mengandung 3 unsur muatan, yaitu elektron dengan muatan negatif, proton dengan muatan positif, dan neutron dengan muatan netral. Karena adanya energi di dalam atom inilah yang memungkinkan atom bergerak bebas mendekati atom sejenis lainnya,
membentuk senyawa, molekul, ion, hingga partikel yang lebih besar lagi, sampai pada pembentukan entitas atau makhluk bermateri dan bersel tunggal, yang kemudian menjadi makhluk yang lebih besar lagi. Proses tersebut tidaklah terjadi dalam waktu yang singkat, namun tak terbatas waktu, dan akan terus berproses dari satu menjadi banyak, dan banyak menjadi satu. Itulah Esa, Tauhid, Manunggaling Kawula Gusti. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mencintai Indonesia dan Pancasila. Saksikan video berikutnya tentang persamaan ateis sama dengan teis. Wassalam, namaste, rahayu, rahayu, rahayu.